Di tengah perjalanan dakwahnya menyebarkan tauhid, Nabi Ibrahim AS telah melewati banyak ujian berat. Ia meninggalkan negaranya, berjuang melawan kaumnya sendiri, hingga diuji dengan api yang panas namun menjadi taman bunga atas izin Allah. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi doa dan harapan di hatinya yang paling dalam. Beliau sudah tua renta, namun belum dikaruniai seorang anak penerus yang akan meneruskan dakwah dan imannya. Nabi Ibrahim memiliki istri yang sangat setia, bernama Siti Hajar. Dengan izin Allah, di saat usia beliau sudah sangat lanjut, berpuluh-puluh tahun memohon, akhirnya doa itu dikabulkan. Allah menghadiahi mereka seorang putra yang tampan, cerdas, dan sehat. Mereka menamainya Ismail AS. Kelahiran Nabi Ismail adalah cahaya terang bagi kedua orang tuanya. Kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Ismail begitu besar. Beliau sangat mencintai anak itu, karena Ismail bukan sekadar anak biasa, melainkan jawaban doa, buah hati yang dinanti bertahun-tahun, dan calon nabi yang kelak akan dipilih Allah. Namun, kasih sayang orang tua kepada anak tidak boleh melebihi kasih sayang dan ketaatan kepada Allah. Dan Allah pun telah menyiapkan sebuah ujian terbesar, yang akan menjadikan nama mereka abadi sepanjang zaman, menjadi teladan bagi seluruh manusia di dunia ini. Suatu ketika, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah gersang, tandus, tanpa air dan tanaman, yang kelak bernama Mekah. Di sana mereka ditinggalkan, dan dengan keajaiban Allah, muncullah mata air Zam-Zam yang menyelamatkan mereka. Di sanalah Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, berbakti, cerdas, dan memiliki akhlak yang mulia. Tahun-tahun berlalu. Ismail kini telah tumbuh menjadi remaja yang gagah, patuh, dan sangat berbakti kepada ayahnya. Hubungan ayah dan anak itu begitu dekat. Namun, di usia senjanya, Nabi Ibrahim AS mendapatkan sebuah mimpi yang begitu menggetarkan hati, mimpi yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Namun ia sadar, ini adalah wahyu dari Allah. Dalam mimpinya, Allah berfirman, memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya, Ismail. Narator. Wahai Ibrahim, laksanalah apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Sembelihlah anakmu yang kau cintai, anak yang menjadi buah hatimu, sebagai bukti ketaatanmu yang mutlak kepadaku. Bayangkanlah beratnya hati Nabi Ibrahim. Di satu sisi, ia sangat mencintai Ismail. Nyawanya sendiri pun rela ia korbankan demi anak itu. Di sisi lain, ia adalah seorang nabi, hamba Allah yang tahu bahwa perintah Allah adalah kebenaran mutlak
yang harus didahulukan di atas segala-galanya. Ini bukan sekadar mimpi biasa. Bagi para nabi, mimpi adalah wahyu. Ini adalah ujian terberat dalam hidup Ibrahim, bahkan lebih berat daripada ujian api Namrudz dulu. Karena kali ini, yang diminta adalah mengorbankan apa yang paling berharga dan paling dicintai di dunia ini. Nabi Ibrahim berpikir berhari-hari. Beliau merenung, bertanya pada hatinya sendiri, apakah cintaku kepada Ismail lebih besar daripada cintaku kepada Allah? Apakah ketaatanku masih ada syaratnya? Atau aku berserah diri sepenuhnya, walau perintahnya terasa sangat pahit dan menyakitkan? Dan akhirnya, keteguhan hati Ibrahim menang. Beliau sadar, segala sesuatu, termasuk anak, harta, dan nyawa, semuanya milik Allah. Dan kepadanyalah semua kembali. Dengan langkah berat namun penuh keyakinan, Nabi Ibrahim menemui anaknya, Ismail. Beliau bercerita dengan jujur dan apa adanya, tentang apa yang ia mimpikan dan apa yang diperintahkan Allah. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku yang kusayang, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?" Pertanyaan itu begitu berat. Banyak anak mungkin akan menangis, marah, atau lari ketakutan mendengar hal seperti itu. Namun, lihatlah akhlak Nabi Ismail, pemuda pilihan Allah yang luar biasa ini. Ia tidak bertanya mengapa, ia tidak menolak, ia tidak memohon untuk dibiarkan hidup. Nabi Ismail justru tersenyum tenang, matanya bersinar beriman, dan ia menjawab dengan jawaban yang menggetarkan seluruh isi langit dan bumi. Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, ayah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar dan taat." Subhanallah. Begitu mulianya jiwa Ismail. Ia sadar, nyawanya pun milik Allah. Ia tahu, ketaatan kepada Tuhan adalah tujuan utama hidupnya. Ia bahkan tidak hanya pasrah, tapi ia menguatkan hati ayahnya. Ismail pun berkata lagi, "Wahai ayah, ikatlah aku dengan kuat, supaya aku tidak meronta dan membuat ayah ragu. Pertajamlah pisau ayah, supaya cepat dan tidak membuatku sakit lama. Dan apabila ayah melihatku menangis atau bergerak, ingatkanlah aku akan ketaatan kepada Allah. Lakukanlah, ayah, demi Allah." Begitulah dua hamba Allah yang hebat ini. Ayah yang rela mengorbankan buah hati, dan anak yang rela menyerahkan nyawanya, semata-mata karena perintah Allah. Sampailah mereka di tempat yang ditentukan.
Di lembah yang sepi itu, tidak ada manusia lain, hanya ada ketaatan antara hamba dan Tuhannya. Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di atas batu, membaringkannya dalam posisi miring, sesuai perintah Allah. Dengan tangan yang gemetar bukan karena takut, melainkan karena haru dan rasa cinta yang mendalam, Ibrahim mengangkat pisau tajam itu. Hatinya menangis, tapi imannya berdiri kokoh. Ia berniat tulus, ia pasrahkan segalanya. Ia gerakan pisau itu ke leher putra kesayangannya. Namun, keajaiban Allah terjadi. Pisau itu tidak memotong, tidak melukai, sama sekali tidak berfungsi. Allah menundukkan pisau itu agar tidak melukai Ismail. Allah melihat ketulusan hati mereka berdua. Allah melihat bahwa Ibrahim benar-benar siap melaksanakan perintahnya. Allah melihat bahwa Ismail benar-benar rela berkorban. Ujian itu telah selesai. Ujian itu telah lulus dengan nilai sempurna yang tak terhingga. Malaikat Jibril AS turun membawa kabar gembira dari langit. Jibril, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Engkau telah membuktikan ketaatanmu yang mutlak. Sekarang, angkatlah pisau itu. Kami ganti anakmu dengan sembelihan yang besar ini. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 107. Dan kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Seekor domba jantan besar, indah, dan gemuk, yang dikirimkan dari surga, menjadi ganti pengorbanan itu. Ismail selamat, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi nabi besar, dan menjadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW kelak. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Kisah ini menjadi tonggak sejarah yang abadi. Peristiwa agung ini diperingati selamanya oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tanggal 10 Zulhijjah, yang kita kenal sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Apa makna sebenarnya dari kurban? Apakah sekadar menyembelih hewan dan makan dagingnya? Tidak. Kurban adalah simbol ketaatan seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kurban adalah simbol pengorbanan, yaitu rela mengorbankan apa yang kita cintai, baik itu harta, waktu, tenaga, maupun keinginan diri sendiri, semata-mata karena Allah. Seperti Ibrahim rela mengorbankan anak kesayangannya, kita diajarkan untuk rela mengorbankan sebagian harta kita untuk berbagi dengan sesama. Seperti Ismail yang pasrah, kita diajarkan untuk menerima takdir Allah dengan ikhlas dan sabar. Allah tidak butuh daging hewan yang kita sembelih. Allah tidak butuh darah yang mengalir. Tapi Allah butuh ketakwaan dan ketulusan hati kita.
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj 37. Dari kisah ini, kita belajar dua teladan utama. 1. Teladan Nabi Ibrahim, cinta dan taat kepada Allah harus di atas segalanya, melebihi cinta kepada apapun di dunia ini. 2. Teladan Nabi Ismail, akhlak yang mulia, patuh kepada orang tua, dan ikhlas menerima takdir Allah. Mereka berdua membuktikan bahwa iman yang sejati adalah iman yang dibuktikan dengan perbuatan, walau seberat apapun ujiannya. Dan akhirnya, Nabi Ibrahim dan Ismail pun bersama-sama membangun Ka'bah, rumah Allah yang pertama di muka bumi, di tanah Mekah itu, menjadi kiblat bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Wahai Allah, berikan kami kekuatan untuk meneladani ketaatan Ibrahim dan kesabaran Ismail. Musik pelan dan damai. Begitulah kisah agung Nabi Ismail AS, kisah pengorbanan yang mengguncang langit dan bumi. Kisah yang mengajarkan kita makna cinta sejati kepada Allah, makna ketaatan, dan makna berbagi sesama manusia. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga kita mampu meneladani sifat sabar, ikhlas, dan taat seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail a.s. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini agar kebaikan dan pelajaran indah ini sampai juga ke saudara-saudara kita yang lain. Sampai jumpa di kisah-kisah teladan Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini dan share video ini, semoga bisa menjadi acuan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.